A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, akhwat fillah serta rekan-rekan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita menutup sore hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Moga-moga duduknya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa kita serius ingin menjadi abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Dengan demikian, pastilah janji Allah bagi orang-orang yang bersyukur tidak akan pernah Allah lengah, tidak pernah Allah ingkar janji. Karena la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan bilangan-bilangan kenikmatan kepada kita lagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, karena memang waktu kita singkat, sedangkan pembahasan tentang polemik darah wanita ya menjadi hal yang cukup urgen sebagai seorang muslimah, ya, dan juga belajar tentang fikih muslimah. Saya lebih senang mengucapkan dengan fikih muslimah. Kenapa? Karena saya punya banyak pengalaman ketika saya mengisi kajian fikih dengan nama fikih wanita. Kan tadi ya Mbak MC, saya lupa namanya, Mbak Titi ya, ya kan? Ya, Mbak Titi kan bilang fikih wanita. Ada yang aneh nggak ketika kita disapa dengan belajar fikih wanita? Ada yang aneh nggak? Kalau yang lempeng-lempeng aja mah nggak aneh. Nah, yang rada-rada mencong ini yang banyak sekarang. Ya, karena suatu kali saya ditegur, "Ibu, kok ngajarinnya kita fikih wanita sih? Berarti nggak hanya ustadznya, ustazahnya pun seakan-akan diskriminasi terhadap kita, terhadap perempuan." Saya bilang, belum mulai udah dibilang diskriminasi. Memang kenapa? Saya bilang, ya habis ibu nyapanya dengan wanita, berarti ya seorang muslimah ketika disapa wanita hanya ngurusin soal sumur, kasur, dapur, ya, hanya urusan rumah. Dulu kementerian kita adalah Kementerian Peranan Wanita, sekarang diganti jadi Kepemberdayaan Perempuan. Karena kalau disapa wanita itu wani ditoto, ya, berarti hanya manusia yang dinomor duakan, ya. Nah, untuk itulah pada pembahasan kali ini saya ingin mengajak akhwat semua, ya, memahami tentang hakikat, ya, hakikat fikih yang akan kita bahas di antara fikih wanita. Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan satu surat yang disebut dengan surat An-Nisa. Terjemahannya apa? Wanita atau perempuan? Ya, wanita atau perempuan? Ya, bahkan fikih pun para ulama banyak menyebut dengan fikun nisa, fikih An-Nisa. Ya, nah kalau demikian kita harus tahu ketika Allah menyapa kita seorang muslimah di dalam Al-Quran itu dengan kosakata berbagai macam variasinya, ya, dan setiap kata beda makna, ya, dan juga beda konsekuensinya. Sehingga ketika orang-orang feminisme tidak suka disapa wanita, lebih suka disapa dengan perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan tidak hanya urusan rumah, perempuan itu eksis. Ya, pemberdayaan perempuan berarti eksis, tidak hanya di rumah tapi bisa ke sosial. Kan seperti itu. Nah, maka kita lihat jawaban itu semuanya ada dalam Al-Quran. Maaf, nggak ada di slide, ya, adanya di Al-Quran akhwat semua. Nah, mari kita lihat
Allah menyapa kita seorang muslimah dengan 3 kosakata. Pertama, dengan kata al-unsa. Ya, dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Terserah terjemahannya apa, karena kalau terjemah tergantung si penerjemah. Ya. Tapi dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyapa kita dengan al-unsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu laki-laki dan terjemahannya akhwat, perempuan atau wanita? Perempuan, ya. Allah menyapa dengan al-unsa. Kalau memang diterjemahkan perempuan, kenapa nama surat untuk kita bukan suratul untha, tapi suratul nisa? Pakai ta ya, bukan pakai ta. Kalau kepleset bukan dan jadi namanya terunta. Al-untha. Kenapa kok Allah memberi nama bukan suratul untha tapi suratul nisa? Kan begitu. Karena ketika Allah menyapa al-untha, berarti Allah menyapa kita dengan bentuk biologis kita, dengan bentuk organ intim kita, yaitu organ intim kita al-untha. Sedangkan organ intim laki-laki zakar. Ya, nggak usah diterjemahin ya, karena di sini banyak ya yang bisa paham secara biologis. Al-untha berarti biologis, ya, organ intim perempuan. Al-zakar organ intim laki-laki. Sehingga ketika Allah menyapa al-untha berarti menyangkut masalah biologis. Dan ayat ini ketika Allah menyebutkan al-untha, biasanya ayatnya tentang reproduksi manusia, perkembangbiakan manusia. Ya, lihat ayat ini. Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Awal mulanya manusia cuma satu, Nabi Adam, lalu Hawa. Tapi kenapa sekarang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Berarti ada reproduksi manusia. Hanya dengan pernikahan dengan 2 organ intim yang berbeda, az-zakar dan unsa, manusia akan lestari. Kelestarian manusia akan langgeng karena reproduksinya terjaga. Tapi kalau pernikahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender, pernikahan sejenis, itu sama saja mempersiapkan kepunahan manusia. Untuk itulah kenapa Allah tidak memberi nama surat kita untuk kita dengan suratul untha, tapi suratul nisa. Karena kalau Allah beri nama dengan suratul untha, berarti Allah hanya nyuruh kita soal reproduksi manusia. Udah, tugas kita cuman beranak, melahirkan anak-anak peradaban. Ya, dan itu bukan karakteristik Islam menduduki seorang muslimah. Ya, tapi salah satu tugas seorang wanita, seorang muslimah adalah mempersiapkan anak peradaban dengan memperbanyak keturunan. Nah, ini dalam belajar fikih, ya, bisa jadi kita belajar fikih terkait dengan al-unsa, tentang ya bagian yang menyangkut organ tubuh wanita. Di antaranya yang hari ini akan kita bahas, ya, karena apa sajakah nanti ya najis-najis yang keluar dari al-unsa, dari ya kelamin kita harus kenal agar ya kita mengenal diri kita dan juga mengenal aturan hidup yang Allah tetapkan kepada kita soal kesucian dan kebersihan. Tapi Allah tidak memberi nama, sekali lagi, surat kita dengan suratul unsa, karena tugas kita tidak hanya melahirkan. Yang kedua, Allah sapa kita dalam Al-Quran dengan al-mar'ah.
atau al-imro'ah. Ya, misal ada dalam surat An-Nisa, nama suratnya An-Nisa, tapi di ayat 128 Allah menyapa kita dengan imro'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inimra'atun khafat. Imro'ah. Saya kepingin tahu Qur'annya akhwat, Qur'annya teman-teman, imro'ah di dalam ayat tersebut diterjemahkan apa? Perempuan atau wanita? Ayo cek Qur'annya. Gak bawa Qur'an ya? Nggak apa-apa, cek handphonenya. Kan sekarang biasanya canggih, ya, handphonenya, ya, tersedia Al-Quran. Untuk memastikan penerjemah kita dalam surat An-Nisa ayat 128, ketika Allah menyapa kita dengan imro'ah, terjemahannya apa? Wanita atau perempuan? Perempuan. Berarti sama aja dengan al-unsa tadi. Kalau memang imro'ah diterjemahkan perempuan, kenapa surat untuk kita tidak diberi nama dengan suratul mar'ah atau suratul imro'ah? Allah nggak beri nama itu, tapi Allah pilih dengan nama An-Nisa. Ya, nah kalau akhwat kumpulkan, imro'ah di sini bukan sekedar perempuan, tapi perempuan yang khusus berstatus nyonya. Ya, karena wa inimra'atun khafat, ya, ketika seorang perempuan takut kalau suaminya, berarti perempuan berstatus nyonya, berarti seorang istri, seorang ibu. Banyak juga ayat-ayat yang lain. Contoh surat At-Tahrim, itu kata-kata imro'ah banyak sekali. Surat 66 ayat yang ke-10 dan 11, ketika Allah menyapa, ya, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut. Ya, imro'ah. Dan langsung terjemahannya siapa? Nggak sembarangan perempuan, tapi perempuan khusus berstatus nyonya. Nyonyanya Nuh dan nyonya Lut. Nah, kalau nyonya berarti sudah jelas pertanggungjawabannya, tugasnya di mana? Di rumah. Dan hadis Rasulullah SAW tentang kepemimpinan perempuan menggunakan kata imro'ah, mar'ah. Misal, ya, ketika Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban. Setelah menyebutkan pemimpin, lalu laki-laki dan untuk perempuan, cek di dalam hadisnya. Kalau yang internet paketnya masih ada, bisa langsung dicek tuh, ya, hadis tentang kepemimpinan perempuan, ya. Tapi nggak bakalan dapat kalau, ya, paketnya habis, loadingnya susah itu, ya. Nah itu Rasulullah bersabda, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Disapa kepemimpinan dalam hadis ini dengan bahasa al-mar'ah. Berarti disapanya status sebagai siapa? Ya, status sebagai siapa? Istri dan ibu. Dia adalah pemimpin di mana? Di rumah siapa? Rumah suami. Nah, jangan suami orang. Ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun anha, dan dia akan ditanya pertanggungjawaban itu. Nah, berarti kalau kepemimpinan dalam rumah suami, dalam rumah tangga, kelak ditanya pertanggungjawabannya, berarti nanti setiap kaki seorang muslimah yang berani menikah, berani bertanggung jawab, berani menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Kira-kira nanti pertanyaannya apa? Kalau ditanya di dalam kubur soal nyonya atau ibu, kuliah aja kita perlu kisi-kisi biar nanti ujiannya bisa menjawab. Sama ujian dunia, kita harus siapkan kisi-kisinya, karena nanti lulus atau enggak lulusnya, surga atau nerakanya ketika kita bisa menjawab. Apa pertanyaannya nanti? Ya, kepemimpinan saya mau mengambil dari istilah orang tua saya. Ya, ini yang menjadi pelajaran berharga buat saya, sehingga inilah yang akan menjadi bab fikih
yang wajib kita pelajari untuk memenuhi kewajiban sebagai al-mar'ah. Kan kalau tadi al-unsa untuk mengenal ya organ-organ tubuh kita, darah kita. Kalau al-mar'ah, nah ceritanya waktu saya selesai S1, karena saya dapat beasiswa berhubung Krismon pada saat itu, sehingga tidak bisa jadi balik ke Al-Azhar, dibukalah ya banyak beasiswa di IAIN, sehingga teman-teman yang nggak bisa balik ke Mesir akhirnya dikumpulkan semua di IAIN. Pada saat itulah ketika saya mau melanjutkan kuliah, belum nikah waktu itu. Wah, bapak saya udah heboh. Nah, nikah dulu ngapa sih? Jangan sekolah lagi ya. Ya, saya bilang ya ini kesempatan gak datang 2 kali. Apa kata bapak saya? Ya kamu sekolah tinggi-tinggi juga, tetap aja nanti kamu balik ke urusan sumur, kasur, dapur. Kata-kata sumur, kasur, dapur, inilah yang menjadi hikmah buat saya. Berarti apa? Kalau bapak saya sudah mengingatkan, apapun posisi kita di aktivitas sosial, tetap urusan sumur, kasur, dapur tak tergantikan. Nah, untuk itu soal sumur, berarti fikih apa yang kita pelajari soal sumur? Karena nggak akan bergerak kaki kita. Nanti malaikat munkar nakir akan mempertanyakan soal ya sumur, kasur, dapur yang menjadi tanggung jawab kita. Sumur ya adalah simbol an-nawafah wat taharah, kebersihan dan kesucian. Gimana yang sudah dipelajari katanya tentang wudhu, tentang mandi, itu adalah hanya mengisi bab sumur. Dan nggak cuman buat kita, tapi juga pertanggungjawaban kelak kalau nanti akhwat punya anak. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang laki-laki, ketika Rasulullah melewati kuburan. Apa kata Rasul? Di dalam kubur ini ada yang diazab Allah. Karena apa? Karena ceboknya nggak bersih. Kok segitu fatalnya cebok nggak bersih? Kenapa diazab kubur? Nah, lihat, hal yang pertama kali dihisap apa? Sholat. Nah, kalau itu adalah teman-teman kita, atau anggaplah kelak suatu saat kan teman-teman pengen jadi seorang ibu. Kalau itu adalah anak kita, dia sholat zuhur, asar, maghrib di sekolah, di kampus, di tempat kerja, tetapi ceboknya nggak bersih, berarti cipratan air seninya nempel di pakaian dalam ataupun di celananya. Pada saat dia sholat zuhur, asar, maghrib di kampus, diterima nggak sholatnya? Akhwat juga begitu, zuhur, asar, maghrib di kampus, maaf padahal ada najis di dalam pakaian dalamnya, nempel, diterima nggak sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Kalau ternyata itu adalah anak-anak kita, dia dihisap sama Allah. Hai fulan, kamu banyak banget gak sholatnya. Loh, kapan aku gak sholat? Orang aku sholat mulu, bahkan di masjid kampus jadi imam. Tapi kenapa malaikat Raqib dan Atid gak nyatet kalau aku sholat? Panggil Raqib dan Atid, orang aku sholat tuh gak dicatat. Ternyata apa? Lihat bagaimana mungkin dicatat sholat. Orang dia sholat najisnya ada di pakaiannya dan syarat sahnya tidak terpenuhi, maka dianggap tidak sholat. Jika itu anak-anak kita, jika itu adalah kita, ya pakaian dalamnya kotor, nggak diganti ketika sholat, siap nggak? Kalau itu anak kita, ternyata apa kata anak kita? Ya Allah, panggil ibuku. Kenapa ibuku tidak pernah mengajarkan aku tentang kesucian dan kebersihan? Ini sumur, ya. Makanya ini tadi adalah paket, ya, karena memang ini paket hanya untuk sumur. Dapur, apa masalah dapur? Dapur adalah simbol konsumsi yang halal dan haram. Jangan sampai begitu nanti keluarga kita akan masuk ke dalam surga, kan masuk dicek dulu kan di metal detektor. Jangan sampai begitu mau masuk surga ngelewatin pintu metal detektor ternyata apa? Kenapa? Ini banyak banget yang haramnya. Ya, yang ditanya bapaknya dulu, "Hai ayah,
apakah engkau memberi nafkah dari nafkah yang haram? Tidak ya Allah, aku selalu berjuang dengan keringatku memberi makan makanan yang halal. Tapi kenapa anak istrimu banyak yang haramnya? Panggil istrimu, jangan-jangan mengelolanya. Bener, ternyata apa? Dibuka catatan Raqib dan Atid. Kesalahan yang pertama apa? Bisa jadi banyak ibu-ibu yang jadi begal, tukang sayur. Bang, cabai bawang 5.000. La ilaha illallah, segitu 5.000, mana pedes, tambahin apa sedikit, pus, ya kan? Kan bisa jadi tukang sayurnya berani nggak untuk menolak? Enggak, galakan dia. Berarti dia mengambil hak orang lain. Diulek di rumah, dimakan sama anak dan keluarganya. Sama saja pedesnya cabai memasukkan api neraka. Gagal masuk surga gara-gara ibunya. Ini kesalahan pertama. Atau kesalahan kedua, yuk weekend makan bareng-bareng. Saya mengajarkan dari kecil anak-anak saya, kalau mau makan nggak ada MUI-nya, berarti apa? Tanya waitersnya. Udah, pekan lalu anak saya kepengen mie, kali-kali ngopo mie, makan luar negeri. Ayolah makan luar negeri. Saya nggak ketelen. Akhirnya apa? Ini mie Jepang nih. Udah, saya ikuti, tapi saya punya komitmen. Kalian harus bertanya terlebih dahulu. Penyajinya pakai jilbab semua. Masuklah anak-anak saya ke dalam restoran itu. Ya, ingat, tanya. Jangan tanya halal atau nggak halal, tapi langsung to the point. Yang kita khawatirkan dalam resto-resto seafood bukan babinya, tapi alkoholnya, araknya. Langsung, Mbak, pakai alkohol nggak? Oh, pakai kok Bu, sedikit aja. Langsung anak saya, keluar nih, tega banget sih. Ya, pakai jilbab tapi ngasih yang haram. Kalau ibunya nggak bertanya seperti itu, makan padahal dia menyajikan sesuatu yang haram. Kelak siapa yang bertanggung jawab soal konsumsi yang memberi makan anak-anaknya? Ibu, hai ibu, lihat ibumu. Ya, lihat seorang ibu yang menyebabkan anak-anaknya masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati ketika memasukkan sesuatu yang halal atau haram ke dalam tubuh anak-anaknya. Ini soal dapur, bukan bab kita. Ya, agar teman-teman ketika belajar fikih wanita dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, toharoh lagi. Apakah memang fikih wanita toharoh doang? Tidak. Tadi al-unsa soal ya segala najis keluar dari organ kita. Soal istri berarti bicara masalah tadi sumur. Lalu dapur dengan fikih halal dan haram, makanan, minuman, rezeki yang halal, pengelolaan harta, itu adalah ilmu-ilmu fikih untuk membahas dapur. Soal sekarang kasur. Kasur adalah simbol teman seranjang. Berarti urusan apa? Ahwalus syakhsiyah, soal suami istri, dari mulai percarian jodoh, lamaran, hitbah, ya, kemudian sampai pernikahan, sampai terjadi hak dan kewajiban rumah tangga, dan kalau ada konflik seperti apa, itu hanya bagian untuk memenuhi hak kita di kolom kasur yang hanya simbol teman seranjang. Sedangkan kasur adalah simbol juga hasil ranjang, yaitu apa? Anak. Berarti apa? Parenting skill, tarbiyatul aulad adalah pelajaran fikih wanita untuk memenuhi ya kewajiban kita ya agar bertanggung jawab soal anak. Nah, kalau Allah memberi nama surat kita adalah suratul mar'ah, berarti Allah hanya nyuruh kita belajar tentang apa? Sumur, kasur, dapur. Pantas orang feminisme nggak mau. Ya. Dan lihat, Allah tidak menyapa kita dengan suratul mar'ah. Tapi mar'ah adalah tanggung jawab kita. Tapi Allah menyapa kita dengan an-nisa. Sehingga kita diminta oleh Allah, jadilah an-nisa yang berjalan. Kenapa? Karena dalam surat an-nisa, di ayat yang pertamanya saja udah membahas bahwa perempuan, ya, seorang muslimah tidak hanya menjadi seorang pribadi yang bertakwa, yang diminta pertanggungjawaban soal diri sendiri, tapi juga pertanggungjawaban terhadap keluarga. Dan setelah itu akan membentuk sebuah tatanan masyarakat
dan dia akan ditanya soal kiprahnya, bagaimana membentuk sebuah masyarakat. Karena ada anak yang kita kandung, ada anak yang ada di zaman kita. Jadi kita harus memperhatikan ada anak kandung, ada anak peradaban. Dan dalam surat An-Nisa ayat 1 itu menjadi simbol. Bermula dari ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Awalnya kesendirian, lalu menjadi keluarga, lalu menjadi sebuah tatanan masyarakat, ya, yang semua itu Allah titipkan masyarakat baik atau tidak baik tergantung dari tangan seorang muslimah. Jadi mulai saat itu saya nggak mau lagi bilang fikih wanita, saya menyapa dengan fikih muslimah, karena muslimah dia berstatus al-unsa. Nggak boleh ada yang ngaji pakai jilbab tapi tengok punyanya apa. Kalau dia punyanya dakar, gak usah ngaji. Kenapa? Karena fikih ini untuk seorang muslimah yang berkelamin unsa, yang berkelamin zakar nggak boleh pakai jilbab. Ya, kenapa? Karena menjadi laki-laki dan perempuan adalah hak prerogatif Allah. Ya, dan ya, kenapa disapa dengan muslimah? Karena muslimah pun bisa jadi status kita seorang istri yang solihah. Dan kenapa kita juga disapa ya fikih muslimah? Karena muslimah bisa jadi dititipkan anak bangsa ini dengan peran. Kalau bicara masalah An-Nisa berarti bicara masalah peran. Peran dia hablum minallah, berarti fikih sholat, puasa, zakat itu tugas kita sebagai seorang An-Nisa ketika pertanggungjawaban dengan Allah. Dan juga Allah menitipkan kita untuk masyarakat. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Hablum minallah dan hablum minannas adanya dalam surat An-Nisa di ayat ke-36, yaitu apa? Kita harus belajar fikih tentang hablum minallah, berarti urusan fikih sholat, puasa, zakat dan segala macam, dan juga hablum minannas, ya, karena dalam surat An-Nisa 36 itu disebutkan bagaimana masyarakat yang terdekat sampai yang terjauh, tetangga dekat, tetangga jauh, kan disebutkan seperti itu. Nah, untuk hablum minannas, ya, bahasa saya, ya, bahasa kita itu kan disebut dengan ipolexos but hankam. Ada yang kurang nggak? Sekarang ada yang kurang nggak? Jangan-jangan saya kudet, nggak update. Ipolexos but hankam. Artinya ketika seorang muslimah untuk mempersiapkan aktif di masyarakat tergantung kecenderungannya, dan dia harus punya ilmu tentang ideologi, ya, politik, ekonomi, sosial, budaya. Sehingga apa? Kalau akhwat lihat buku fikih muslimah lengkap, itu nggak cuma ngurusin soal rumah tangga. Saya punya buku fikih lengkap, kan banyak buku fikih biasa. Nah, fikih muslimah ada 11 jilid, itu sampai urusan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan ada untuk wanita. Kenapa? Karena majunya sebuah bangsa tergantung kitanya. Nah, jadi maksud saya prolog belajar fikih, ketemu sama saya fikih darah bukan berarti dari dulu SD, SMP, SMA, kuliah ngomongin fikih wanita mau ngomongin air melulu. Tidak. Berarti teman-teman panitia harus punya silabus yang komprehensif, bahwa mengantarkan ya teman-teman ini tidak hanya memahami soal al-unsa, tapi dia sampai memahami surat An-Nisa, sehingga jadilah setelah belajar fikih An-Nisa akan menjadi surat An-Nisa yang berjalan. Nah, sekarang yang kedua, karena kita bahas tentang al-unsa, ya, tadi yang pertama kenapa saya nggak mau pakai fikih wanita, ya, tapi pakainya fikih muslimah. Yang kedua, Islam mengajarkan kita dua hal. Ini dia. Islam mengajarkan kebersihan. Kalau disebut dengan kebersihan, bahasa Arabnya apa? An-nadhafah. Itu kebersihan. Banyak syiar-syiar menyebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Tapi Islam mengajarkan juga tentang kesucian. Bahasa Arabnya kesucian apa? At-toharoh.
Ya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah menyebutkan, ya, surat Al-Baqarah 222 ini ayat tentang haid, ayat tentang, ya, ayat-ayat cintanya Allah kepada kita seorang perempuan. Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Taharah. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan diulang, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Emang apa bedanya bersih sama suci? Kalau bersih sebagian dari iman. Kalau suci mengundang cintanya Allah. Sekarang saya mau tanya, kita nggak bawa mukena. Posisi sholat kayaknya nggak mungkin nggak pakai mukena. Kenapa? Ya, bokongnya kita lihat. Jadi anak saya itu kalau di luar, "Mi, aku pakai mukena nggak?" "Kamu ngaca aja kalau kamu ruku sama sujud." Gimana tuh bentuk bokong kamu? Ya, ini mah begitu banget. Ya, karena kan kadang aku kan udah pakai jilbab nih. Ya, jadi pakai jilbab, pakai kaos, pakai rok. Ya, namanya juga anak-anak. Ya, kayak begini juga. Aku selalu pakai ini ya, Mi. Kan udah menutup aurat kan? Kamu lihat aja deh. Atau gini, kamu ruku, kamu sujud. Mi foto ya. Cekrek. Gimana bentuk bokong kamu ketika ruku dan sujud? Ini mah begitu. Sebab apa? Jangan sampai ketika sholat yang di belakang beristighfar. Astagfirullahaladzim, itu bokongnya kan. Apalagi kalau bajunya, maaf, baju-baju yang kainnya dari kain satik apa? Yang dicin-cin itu namanya jersey. Itu kan begitu ruku sujud plus, wow, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kita pakai mukena. Ya Allah, mukenanya ngantri, dan begitu kita tunggu, maaf, yang sebelumnya lagi pilek, hacu ha, terpaksa udah nungguin. Yang saya tanya, jadi nggak pakai mukenanya? Mukena yang tadi kita tunggu-tunggu, yang umum, habis kena kotoran hidungnya, ya, kotoran mulutnya. Jadi dipakai nggak? Kenapa nggak jadi dipakai? Ih, najis deh. Jangan sembarangan ngomongin najis. Ya, apakah kotoran hidung najis? Apakah kotoran mulut, jigong, kan bau, najis? Terus kenapa nggak dipakai? Jijai. Menjijikkan. Nah, tolong dibedakan. Bersih berarti terhindar dari yang namanya kotor, yang belum tentu najis. Tapi kenapa kita nggak mau pakai? Jangan bilang, "Ih, najis deh gue." Nggak boleh. "Ih, jijai." Boleh. Kenapa? "Ih, nggak bersih lah, bau lah." Dan Islam suka dengan kebersihan. Yang nggak mau pakai mukena, udah pakai kaos kaki. Ternyata kaos kakinya, saya makanya paling seneng kalau yang bawahnya hitam, karena saya pernah di belakang orang yang pakai kaos kakinya ya Allah, ceplakannya udah kelihatan debunya. Ya, ini jorok banget, ya kan? Apakah ketika sholat dengan kaos kaki yang kotor seperti itu sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Cuma dua. Sah atau enggak? Sah. Tapi jijai. Kenapa? Karena menyangkut tidak sah kalau itu adalah najis. Ya, kotor memang tidak najis, tapi Allah menginginkan seorang muslimah harus bersih. Ya, sehingga apa? Babnya itu harus, ya, sunanul fitrah, ya, memotong bulu ketiak, memotong bulu-bulu yang ada dalam tubuh kita. Sampai saya bilang sama anak saya, dan saya nggak akan kasih uang jajan ke anak saya kalau syarat kebersihan tidak terpenuhi. Yaitu apa? Umi nggak mau yang pakai jilbab, yang berjenggot, ya, anak saya dua, satu laki-laki, satu perempuan, ya, udah gede-gede semua. Nggak akan Umi kasih uang jajan dari kecil kalau 3 huruf
B-A-U. Bau. Sehingga apa? Pakai dulu ya deodorannya. Dulu waktu masih kecil pakai MBK. Ya, mandiin yang bersih. Kenapa? Kalau seorang muslimah anggun, dinamis, tapi begitu kita deket istighfar kita, ya Allah, bau sorga. Emang mau masuk sorga baunya kayak begitu? Ya kan? Jadi ya, jangan menunjukkan sesuatu yang tidak bersih dari tubuh kita. Karena Islam suka dengan kebersihan. Bukan nggak boleh pakai minyak wangi. Pertama, emang ada larangan. Hadisnya ada kok dalam Sunan Nasa'i. Ciri minyak wangi perempuan itu soft, baunya lembut, ya, warnanya pekat. Tapi kalau Anda nggak mau pakai wangi-wangian, silakan. Tapi bukan berarti boleh bau-bauan. Wangi tidak boleh menzolimi. BAU pun nggak boleh menzolimi. Lanjut. Nah, sekarang bab kita. Suci. Kalau bab suci berarti bicara masalah najis. Walaupun orang lain nggak tahu. Misalnya apa? Ya, ada najis yang keluar dari unsa kita, dari kelamin kita. Ada dua, ya, yaitu berbentuk cairan. Yang fokus dari punya kita aja ya, karena kan angin udah biasa, ya, yaitu apa? Ada cairan, ada darah. Bisa jadi cairan ataupun percikan darah itu orang lain nggak tahu, ya, tapi Allah Maha tahu, ya. Sholatlah kita, ada najis di dalam tubuh kita, ada keputihan dalam tubuh kita, sah nggak? Sah nggak? Nggak sah, karena kebersihan adalah syarat. Kesucian adalah syarat sahnya sholat. Sehingga bicara masalah kesucian berarti bicara masalah harus tahu tentang najis. Nah, sekarang masuk, ya. Najis harus kita kenali. Pertama, warnanya, bentuknya, dan baunya. Yang kedua, cara mensucikannya pun harus benar, nggak boleh ngasal. Nah, kemudian apa saja najis itu, khusus yang punya kita. Nah, punya kita ada yang berbentuk cairan. Yang sehat warnanya putih. Yang udah ada bakteri bisa jadi warnanya kuning. Bakterinya makin pekat warnanya hijau dan mulai berbau. Tetap bahasa kita adalah keputihan. Tapi bahasa Arabnya itu ada 3. Ya, tri kembar. Jadi besok kalau punya anak jangan namain anak ini Wadi, Madi, dan Mani. Ini semua adalah keputihan yang keluar dari faraj kita, dari kelamin kita. Kok namanya beda? Karena beda nama tergantung penyebabnya dan juga cara mensucikannya. Ya, juga ada yang berbentuk darah. Sama-sama darah, tapi gimana ya? Warnanya udah mulai merah muda, udah mulai kuning, udah agak coklat, nggak merah pekat, ya. Tapi kenapa nanti darah pun ada 3 nama? Haid, nifas, dan istihadah. Karena beda nama, karena menyangkut beda sebab keluarnya. Saya mau tanya, mani, wadi, dan madi udah pernah dibahas? Nah, kalau gitu tuntas kita bahas. Mani, wadi, dan madi tadi sama-sama keputihan. Di mana bedanya? Wadi dan madi, ya, adalah najis ringan. Kenapa disebut ringan? Karena cukup dengan istinja dan berwudu. Emangnya apa itu wadi? Apa itu madi? Intip. Berarti B dan C dulu. Kita mulai dari C. Wadi adalah cairan keputihan yang memang karena hormon. Besok mau ujian, stres. Akhirnya nah, kan gitu kan? Begitu ujian nilainya bagus, saking senengnya bisa jadi keputihan. Capek,
keputihan. Ya, tanda-tanda mukmin juga keputihan. Itu namanya wadi, keputihan. Tapi ada juga madhi. Madhi, keputihan yang keluar karena sebabnya terangsang. Ya, melihat gambar, terbayang sesuatu. Saya mau ngambil contohnya Ali bin Abi Thalib, jauh dari istrinya, kemudian teringat sama Fatimah, bagaimana kenikmatan dengan Fatimah, keluar keputihan. Ya, namanya madhi. Jadi keputihan itu bisa milik laki-laki, bisa milik perempuan. Saya mau ngasih contoh ya untuk madhi karena terangsang. Di hadis Nabi adalah kisahnya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa? Mandilah Ali bin Abi Thalib. Yang namanya inget, bisa nggak dilupain? Susah, makin dilupain makin kuat ingetnya. Baru selesai mandi, inget lagi. Akhirnya mandi lagi, keluar lagi, sampai mudayyiq, berat perasaan Ali. Ya Allah, inget mandi lagi. Kenapa inget-inget? Ya, akhirnya mengadu sama Rasul. Tapi nggak berani ngomong langsung. Kenapa? Karena kalau ngadu sama Rasul berarti ngadu tentang putrinya yang menyebabkan dia mandi melulu. Lalu apa kata Rasulullah? Itu kan cuma terangsang. Berarti bicara masalah pemikiran. Apa kata Rasulullah? Aksil dakraka wa tawaddo. Rasulullah menyuruh aksil dakraka, istinja wa tawaddo, lalu berwudu, nggak usah mandi. Nah, jadi madhi dan wadi ringan karena cukup istinja lalu berwudu. Jadi akhwat, jangan sampai udah tahu kita tipe perempuan yang suka wadi, dikit-dikit wadi, sholat wudu aja. Ngintip dulu, ada nggak si wadi? Kalau si wadinya nggak ada, boleh langsung wudu. Tapi kalau ternyata si wadinya ada, nggak bisa langsung wudu. Perintah Rasul diapain dulu? Akfil dakroka, istinja, bersihkan. Ya, setelah itu kalau pakaian kamu kena ya bersihkan juga. Ya. Nah, sehingga apa? Saya dari kecil mengajarkan anak-anak saya tidak hanya suci, tapi bersih. Anak saya perempuan. Ya, dari kecil saya siapkan. Kalau dia pakai panty liner, ngeri. Kalau anaknya jorok kan panty liner gak ganti-ganti. Akhirnya kertas ini kan bisa mengakibatkan ya simbol tempat berkumpulnya bakteri. Sehingga apa? Saya beliin, sebenarnya nggak dibeliin sih. Kan sekarang banyak mukena kartun Jepang, mukena yang bunga-bunga tuh. Saya dan anak-anak saya semuanya nggak suka pakai sarungnya, karena sarungnya karet. Karena kalau udah dari sujud bangun keinjak melorot. Akhirnya apa saya bilang, Mbak, kamu nggak pakai kan sarungnya? Enggak. Umi mau gunting, mau Umi bikinin sapu tangan. Ya, satu kain mau kena, dapat berapa losin. Kenapa? Setiap hari anak saya pakai ini. Ya. Dan nggak usah pakai celana lagi, nggak usah bawa celana lagi. Repot. Kalau nggak diperiksa tasnya, nah kalau masuk mall diperiksa. Ya, sehingga apa? Saya bikinkan kain katun ya sebesar, kalau dilipat bisa lah sampai ukuran ya mau 26 cm, mau 30 cm kan tergantung. Ya Pak, berangkat dari sekolah pakai ini. Nanti begitu zuhur kamu lihat, kalau ternyata ada keputihan, kamu nggak usah buka celana kamu, cukup kamu tarik sapu tangannya. Dan kamu gunakan sapu tangan ini untuk ngelap. Karena kalau di sekolah nggak ada tisu, nggak tahu kalau di kampus. Kali keren ada tisu WC, ada nggak? Oh sama aja. Karena kalau nggak ada gitu nanti dia ngelapnya pakai baju sekolah. Ya, sedangkan kalau nggak dilap kan basah. Basah menyebabkan bakteri, ya kan? Sehingga apa? Udah kamu angkat dan kamu lap. Lalu kamu ambil yang kedua, ya, kamu pakai. Kenapa? Karena nanti asar, kalau terjadi apa-apa dengan wadi kamu, ya kan, celana kamu, bisa ambil lagi. Ya, kenapa? Karena anak saya bilang, Bu, Mi, emang kalau dicuci nggak boleh? Bukannya nggak boleh, dicuci, kamu pakai lagi. Berarti pakai dalam kondisi basah.
akan menyebabkan bakteri. Sedangkan bakteri berarti tidak bersih, menyebabkan sakit, ya, tidak sehat. Sehingga belajar fikih pun belajar kesucian dan belajar kebersihan. Ada lagi anak saya nanya, "Mi, nanti copot nggak?" Takutnya kan copot atau nggak copot, ini pengalaman. Tergantung kendor atau kenceng celana kamu. Kalau kamu pakainya kendor, aduh copot, lebih pernah kayak begitu, hilang nggak tahu kemana. Tapi alhamdulillah kalau sapu tangan begitu orang nggak tahu itu apaan. Orang pembantu saya pernah waktu dia kecil, anak saya yang kecil ini, ya, panas. Begitu pulang saya lihat, kaget saya, dikompres pakai sapu tangan itu. La haula wala quwata illa billah. Artinya kalaupun jatuh, orang nggak tahu itu apa, dikirain sapu tangan cewek biasa. Nah lanjut, kalau mani itu khusus, dia harus dengan mandi. Kenapa? Karena mani kondisinya dua, keluar karena memang hubungan badan suami istri, atau karena bangun tidur basah, keluar, ya, cairan. Bangun tidur basah seperti anak laki-laki. Jadi kalau nanti punya anak laki-laki, jangan menyebabkan si anak jatuh pada pornografi gara-gara ibunya nggak paham tentang mani. Kenapa anak bisa jatuh pornografi? Karena anak suka nanya, Mi, katanya kalau anak laki-laki itu dewasa, tandanya mimpi. Mimpi apa sih, Mi? Ayo kalau ditanya kayak gitu, mimpi apa? Kayak mimpi apa? Ada aja. Ya, dia akhirnya katanya mimpi basah nih. Ya mungkin ngompol kali. Nah, bisa jadi. Nih adek mimpi basah. Jangan dia tidak mendapatkan jawaban dari orang tuanya. Kalau dia tidak mendapatkan jawaban dari orang tuanya, dia akan bertanya sama Mr. Google. Ngeri. Nggak ditelusuri aja ngeri gambarnya. Apalagi ditelusuri. Karena saya sebelum jatuh kepada anak saya kepada pornografi, saya kepengen tahu. Kalau saya tidak bisa menjawab dengan baik, saya mau tahu Google jawab apa. Saya tulis mimpi basah. Nauzubillah min zalik. Ini tidak boleh dilihat oleh anak saya. Jauh sebelum anak saya bertanya, saya kasih tahu. Jadi apa kata Rasulullah? Al-ma'u bil ma'i. Nggak usah cari tahu mimpinya apa. Tanya aja bapakmu. Bapakmu ngerti tuh. Nah, kalau bapaknya kagak piktor, kalau bapaknya piktor, pikiran kotor, cukup ibunya yang menjawab. Karena Rasulullah mengatakan al-ma'u bil ma'i. Lihat, ketika kamu bangun tidur, ada nggak cairan mani? Kalau ada berarti mandi. Kalau nggak ada berarti nggak usah mandi. Mau mimpinya apa terserah, karena mimpi tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Gara-gara itulah anak saya kenalkan dari sejak kecil. Kakaknya sekarang udah dewasa. Saya bilang dari kelas 5 SD, kamu perhatikan sebelum kamu taruh pakaian dalam kamu di mesin cuci. Setiap bangun tidur, kamu cek. Nih basah, cium. Karena habis main bola langsung tidur kan, berarti keringetan. Cium, bau nih, cium baunya apa? Baunya kayak apa? Bau nih, namanya bau bujang. Saya bilang bau di pakaian dalam saya terjemahkan bau bujang. Begitu dia udah mulai dewasa, udah mulai keringetan, kan bau tuh ketiaknya. Cium, ya, bau ketek kamu. Beda kan sama bau bujang kamu. Iya, Mami, tapi sama-sama bau kan. Nah, kemudian apa? Kadang dia bukan ngompol. Anak saya tuh sukanya ngencerit. Pengen buang air, gak keburu, cerit. Gitu loh. Namanya apa ya? Bahasa anak saya ngencerit. Cepirit berarti ke belakang dong, di depan. Saya apa? Dia bilang, cium dulu. Ini bau lah. Baunya kayak apa? Bau pesing. Berarti apa? Bukan mani. Kalau bau bujang berarti keringat kamu. Kalau bau pesing berarti pipis kamu, encerit kamu. Nah suatu hari, kalau ternyata pakaian dalam kamu basah, jika airnya jernih, tunggu. Nanti sebentar lagi pakaian dalam kamu akan mengeras. Tapi kalau dia seperti kotoran hidung, dia mengental, ya, maka itu namanya mani.
Udah, gak usah pakai nanya, oh mimpi apa, enggak. Cukup kenali najisnya, ya. Bentuknya seperti itu. Saya nggak mau baunya kayak apa, karena saya bilang baunya kayak Backlin, kapok. Ada satu produk ngepel, baunya kayak Backlin, ya. Saya pernah pakai tuh, nggak mau nyebut produk. Begitu saya ngepel, pas bapaknya pulang, pas anak-anak mencium, apa kata anak saya? Nih, ini bau mani yang nih ya, bau sperma. Sobi bilang, anakku diajarin apaan? Ih, gara-gara aku bilang kayak Backlin. Jadi dia sampai, ini bau sperma ya Mi? Akhirnya apa? Enggak, saya nggak mau lagi bilang kayak Backlin. Ya, pokoknya bentuknya lihat seperti itu. Baunya silakan cium masing-masing. Ya, nah ini harus mandi. Berikutnya, ya ada yang membedakan keputihan yang bersih, sehat dengan indikasi penyakit. Pertama, kalau dia bersih, warnanya putih atau bening. Kalau kuning, berarti apakah nanti dia disebut penyakit atau dia adalah sisa-sisa darah haid. Nah, ini harus kita kenali dulu. Kemudian, ya tidak berbau, tanpa diri rasa gatal dan tidak mengalir terus-menerus. Kalau ternyata, Bu, keputihan saya nggak berhenti-berhenti, ya Allah. Nah, ada sebuah kaidah. Jika keluar keputihan di luar kebiasaan, maka ya bisa jadi ini penyakit. Ya, karena terkontaminasi pakaian kita dengan kuman. Dan kalau sudah disebut dengan penyakit, maka bisa jadi dia suci untuk sholat yang akan kita lakukan setelah istinja dan wudhu. Tapi menjadi najis untuk sholat yang berikutnya. Misal, aduh saya mau keputihan mulu, memang lagi ada masalah. Udah istinja dulu, lalu berwudu. Begitu sholat, aduh berasa banget keluar. Ya memang nggak tertahan, maka dia suci untuk sholat pada saat itu. Tapi najis untuk sholat yang berikutnya. Setengah jam lagi kita bahas tentang darah. Saya mau memulai dari cerita. Saya pribadi, ketika melahirkan anak yang pertama. Ya, sebelum melahirkan, Rabu saya masuk, Jumat baru lahir. Lama kan? Kalau anak pertama begitu. Ya. Akhirnya apa? Pengalaman yang menarik ketika saya di rumah sakit bersalin. Jam 4 sore memang jadwal visit dokter. Tapi saya pikir kan dia bisa datang jam berapa aja. Sebelum praktek ataupun setelah pasien pulang. Udah, saya sholatlah ya di musola rumah sakit itu. Pulang ke kamar, saya ditegur sama susternya. Apa kata suster? Ibu dari mana? Sholat. Tadi dokter kesini. Ya saya sholat. Ya, apa yang saya tidak terima adalah ketika suster bilang begini, ibu ngapain sholat? Ibu tuh udah mau melahirkan, udah nggak sholat lagi karena udah keluar darah, karena memang sudah ngeflek. Ibu tuh udah keluar darah, ibu tuh nggak perlu sholat. Ngapain ibu sholat? Udah saya bilang, suster, setiap darah saya pasti punya nama. Apakah darah yang keluar dari faraj saya namanya haid? Ya gimana dibilang men, orang hamil? Apakah disebut dengan nifas, darah melahirkan? Itu belum melahirkan. Terus darah yang keluar namanya darah apa, suster? Ya darah tanda-tanda persalinan. Namanya ngeflek. Ngeflek itu kan berarti darahnya dikit-dikit. Tapi nama darahnya apa? Dalam Islam ada 3. Haid bukan, nifas bukan. Berarti tinggal 1 istihadah. Kalau orang istihadah wajib sholat, wajib puasa. Terus kenapa saya dilarang, suster? Saya wajib sholat. Jawabannya apa? Tapi yang jilbab-jilbab kayak ibu banyak tuh pada kagak sholat. Saya bilang, tolong ingatkan teman-teman saya ketika mau melahirkan, belum bayinya itu keluar, tanda-tanda persalinan adalah keluar darah dan disuruh ke rumah sakit, ingatkan mereka untuk sholat. Sehingga apa? Mereka tidak meninggalkan sholat dengan sengaja. Sedangkan sholat adalah hisab yang pertama kali dilakukan.
Jangan sampai Allah murka, padahal pada saat itu kita butuh Allah. Nah, ini gara-gara nggak kenal nama-namanya, ngeplak, ya kan? Lihat, ada darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita, ya, yang sudah balik. Warnanya merah, hitam, coklat, kuning, dan keruh. Anak saya yang udah gadis, yang tadi saya cerita, ya ini belum ngerti, ya, pernah bertanya sama saya, nih, emang warna darah kita warna-warni? Iya ya, kenapa dulu juga saya nggak pernah nanya sama guru saya? Ya, kan dalam buku fikih memang hitam, coklat, kuning, dan keruh. Anak saya bertanya, emang warna darah kita warna-warni nih? Ya, kan warna darah merah semua. Gara-gara dia bertanya, sampai saya investigasi sendiri. Ketika pas mau keluar darah haid saya, ya, di toilet, jongkok, jangan yang duduk. Kalau duduk nggak bisa, yang jongkok. Saya melongok, tungguin. Begitu tes, merah. Ternyata lama-lama hitam. Berikut berhari-hari tes, ternyata lama-lama kuning. Oh, jadi merah, hitam, coklat, kuning, dan keruh bukan saluran warna darah kita. Warnanya mah tetap merah, tapi tergantung encer atau kentalnya. Yang kedua, terlihat di kain yang ya terkena darah tersebut. Dia akan hitam ketika memang lagi kental, ya. Dia akan coklat ketika sudah mulai tidak kental lagi. Dia akan kuning ketika sudah mulai bercampur antara merah dengan putih. Banyakan putihnya sih, tapi masih ada kuning-kuning. Nah, para ulama menyebutkan kuning dan keruh dianggap darah haid kalau sudah diawali warna sebelumnya. Jadi saya main 8 hari. Enggak 8 hari itu merah terus. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, oke, merah, coklat, ya, hitam coklat deh pokoknya. Tapi begitu hari kelima, 6, 7, saya nggak perlu pakai softtek. Kenapa? Karena keluarnya udah sedikit. Bahkan di hari 7 dan 8 nggak ada yang keluar. Tapi saya tetap menganggap haid. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyuruh, sebelum membersihkan, ambil seuntai kapas, colekkan ke tempat keluar darah, seret, lihat. Kalau sudah seputih kapas, tandanya sudah suci. Tapi belum seputih kapas, berarti belum suci. Sehingga apa? Di hari ke-7, ke-8 saya bolak-balik colak-colek. Pernah pengalaman, seorang muslimah datang ke rumah saya. Di luar Ramadan, mennya lama, yes, nggak apa-apa. Kenapa? Mau kemana-mana enak. Begitu Ramadan, datang ke rumah, aku mau konsul boleh nggak? Silakan. Ya, karena tetangga. Ramadan jam 6 habis sahur. Ternyata apa? Dia bawa kapas. Kenapa, Mbak? Aku tadi udah mandi dan aku udah sahur. Karena aku udah nyolek. Mau minta konfirmasi, ini udah seputih kapas apa belum? Emangnya saya tegang lihat kapas orang. Saya bilang, ya sudah ngeliat kapas kamu. Ya Allah, aku habis sahur, lagi enak-enaknya menikmati sisa-sisa makanan, sudah ngeliat, nggak mau. Jangan, akhirnya apa? Saya ambil kapas di kamar saya. Nih, kapas ini belum dipakai kemana-mana. Saya kasih air jernih. Saya bilang sama teman saya, nih, kapas yang tadi kamu bawa, jejerkan dengan kapas yang barusan saya masukkan ke dalam air. Jangan di neon. Kalau di neon putih semua. Jangan di bohlam. Kalau di bohlam kuning semua. Keluar. Cek. Pertanyaan saya, anti nggak buta warna kan? Ya enggak lah. Oke, sip. Saya tunggu jawabannya. Gimana? Udah seputih kapas belum? Apa kata dia? Gimana ya? Gimana ya? Udah seputih kapas atau belum? Udah buta warna kan? Enggak sih. Terus udah putih belum? Mana ya tandanya? Saya nggak lihat.
Tapi saya curiga, kayaknya mah belum putih. Kenapa? Ya gitu deh. Berarti belum putih. Mungkin masih kuning-kuning. Saya bilang berarti masih mem. Tapi kan aku udah mandi. Orang mandi kalau dia sudah suci baru boleh mandi. Lah anti mandi belum suci, berarti dianggap mandi pagi ke pagian. Tapi kan udah sahur, berarti dianggap sarapan kepagian. Tetap Raqib dan Atid mencatat Anda masih haid, belum wajib puasa. Ya udah kalau gitu Bismillah aja ya. Udah terlanjur niat, udah terlanjur sahur, mau puasa sampai maghrib, silakan. Tapi kata Rasulullah, Rasul bersabda, kam min so'imin, betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, kecuali dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena kata malaikat Raqib dan Atid kagak aci. Ya, kagak sah. Dia mah puasa cuma nahan lapar. Kenapa? Karena wajibnya dia puasa kalau sudah suci, sedangkan dia belum suci dari hadasnya. Nah, dari sinilah akhwat, ya, untuk itu harus tahu warna darah sudah kita ketahui. Kapan? Minimal 1 hari. Maksimal dianggap persis seputih kapas. Ada 2, punya kebiasaan atau enggak. Kalau punya kebiasaan kayak saya punya kebiasaan 8 hari. Kenapa? Karena menjadi patokan. Kalau keluar entah merah, hitam, coklat, banyak ataupun kuning di luar kebiasaan saya, di hari ke-10, 11, 12 saya nggak akan terkecoh. Ingat kenapa saya bilang tidak terkecoh? Karena inna syaitana yajri bijari dam. Syaitan itu menggoda kita melalui peredaran darah. Yang membuat kita kacau adalah sholat apa enggak ya, sholat apa enggak ya, puasa apa enggak ya, puasa apa enggak ya. Itu udah ulahnya syaitan. Saya nggak akan terkecoh. Ini sudah hari ke-10, berarti di luar kebiasaan saya. Maka saya akan tetap bersuci, wudhu dan sholat. Ramadan tetap puasa. Kenapa? Karena kadang yang membuat berubahnya kita karena penyakit, karena hormon yang sudah mulai pakai alat kontrasepsi, itu akan membuat berantakan, terutama yang penyakit. Hati-hati, kita biasanya 8 hari, kok di hari ke-11, 12 keluar darah lagi ya, sakitnya sama, pinggang, perut, tapi udah hari ke-12 mungkin udah berubah kali ya. Jawabannya cek dulu ke dokter, ada nggak masalah ya. Kenapa? Karena rahim kita mengikuti siklus kebiasaan kita. Anggapin rahim, mens itu keluar darah. Artinya kalau kebiasaan kita sampai 8 hari, berarti dinding rahim kita udah nggak ada darahnya lagi, diganti dengan slime warna putih. Kok di hari ke-10 pakaian dalam kita berwarna darah? Hati-hati, jangan-jangan ada luka di rahim, di mulut rahim, di leher rahim, atau di mulut vagina. Kenapa? Keringat yang jernih kalau ngelewatin jerawat yang berdarah, maka keringatnya akan berwarna seperti darah. Hati-hati, karena saya punya temen, kayaknya saya berubah deh sekarang kebiasaannya. Cek, akan biasa kalau udah nikah itu berubah. Udah, dia ngeyel, biarin aja. 2 tahun kemudian, doain aku ya Cin, kenapa? Aku ada kistanya, udah besar 5 cm. Allah sudah memberikan deteksi Anda yang paling mengenal diri Anda lewat darah haid kita. Nah ini, kemudian tapi sakitnya sama, emang sumbernya sama dari rahim ya. Sekarang lihat nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, baik ada anak maupun keguguran. Hanya nanti masalah khilafiyah adalah keguguran usia berapa bulan, itu khilafiyah ya, terserah. Ada yang menganggap men, ada yang menganggap nifas, itu terserah ya. Tapi tetap dia disebut najis ya, karena keluar dari dalam rahim, dari mulut vagina. Semua yang keluar dari lubang kubul dan lubang dubur adalah najis ya. Karena darah haid dan darah nifas posisinya sama, wanita yang najis nggak boleh sholat, puasa. Hanya untuk darah nifas
maksimal 60 hari. Imam Syafi'i, mohon maaf ya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i 40 hari. Ya, kenapa saya harus cantumkan seperti itu? Dulu saya bersikukuh, saya mau 40 hari aja, 60 hari kayaknya itu orang yang malas itu. Ya saya mau 40. Ternyata apa? Saya diajarkan oleh Allah langsung secara fisik saya. Setelah hari 40 saya masih keluar darah. Hari ke-45 saya kontrol ke dokter. Saya bilang, "Dok, kenapa hari ke-45 saya masih keluar juga ini? Ini kayaknya udah mulai ya pendarahan." Apa kata beliau? Kan situ yang tahu. Kalau nifas itu kan bisa 60 hari. Oh iya ya. Ternyata apa? 40 atau 60 adalah perbedaan madhab yang tergantung bahasa tubuh kita. Dan saya nggak bisa 40 hari. Ternyata saya 60, tapi bukan berarti begitu, oh yes 60 kagak sholat, enggak. Hari ke-25 bersih, seputih kapas, mandi, 30 keluar lagi, berarti nifas lagi, segala macam ya, mandi lagi. Tapi setelah 60 ya, saya datang lagi ke dokter, "Dok, ini sudah lebih 60, saya masih keluar darah, berarti apa?" Saya cabut ya IUD-nya. Kenapa? Karena ya kan ini namanya pendarahan. Langsung saya disuntik yang di paha tuh, yang menahan darah, itu namanya pendarahan. Kenapa? Kalau masih 60 masih logis, masih ya ada batasannya. Tapi kalau lebih dari 60 berarti pendarahan. Nah itu. Nah sedangkan istihadah adalah darah yang keluar bukan karena haid, bisa jadi di luar kebiasaan haid, atau bukan nifas seperti kasus saya ngeplek tadi, berarti namanya istihadah. Nah terakhir akhwat ya, kalau memang darah haid dianggap wajib kita bersuci ketika sudah seputih kapas, maka pada saat itu kan kita wajib sholat. Saya mau bertanya sebagai evaluasi, teman-teman bisa jadi pas jam 12 siang di kampus, nyolek ke kamar mandi udah seputih kapas. Pertanyaan saya, zuhur berkumandang, sholat nggak? Sholat nggak? Kan hari-hari akhir men ya, bisa jadi kok kayak kita, saya 8 hari. Di hari ke-8 jadwal kampus, jam 12 kita mau pipis, kita sambil nyolek, ternyata udah seputih kapas ya, kita sholat nggak? Itu hari-hari terakhir, sholat nggak? Gimana caranya sholat? Harus mandi, jangan sampai ya nggak sholat lah. Kenapa nggak sholat? Ya kan di kampus, Allah juga maha tahu, emang Allah tahu situ di kampus, dan Allah lebih tahu situ tidak mau sholat ya. Kenapa? Karena terhalangi sebab tidak mandi. Nggak mau tahu, nggak nyari tahu, nggak mau tahu, sok tahu atau pura-pura nggak tahu. Kewajiban sholat tetap dilakukan. Terus mandinya caranya gimana? Masa diajarin mandinya? Di mana? Emang nggak ada tempat kamar mandi di sini yang buat mandi? Ada. Berarti nggak ada alasan mandi. Kan malu. Emang ngomong-ngomong, gue mau mandi ya. Tapi kan takut kejebar-jebur. Ya, emang mandinya perlu jebar-jebur. Pelan-pelan aja, ya kan? Biar nggak ketahuan. Ya, kenapa? Karena Allah maha tahu. Situ sudah suci, maka situ wajib sholat, dan sholat harus dilakukan dengan mandi terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid, ya sholat udah pasti, iktikaf udah pasti, ya tawaf sudah pasti. Yang khilafiyah, puasa udah pasti. Yang khilafiyah adalah membaca Al-Quran. Saya mau cerita aja pengalaman terakhir saat haji kemarin. Alhamdulillah ya, atas doa akhwat semua ya, jamaah haji semuanya, masyarakat Indonesia banyak yang sukses ya, pulang dengan selamat dan mabrur, amin. Pengalaman saya, karena kita gelombang 1, begitu nyampe di Madinah, banyak teman-teman yang men,
karena tidak pakai pil penahan haid. Kalau saya pakai. Dan mereka punya madhab nggak baca Al-Quran ketika main. Terserah, itu urusan masing-masing, pilihan. Tapi ketika di Madinah, datanglah mereka ke kamar saya. Ustazah, kenapa? Gimana nih kita main? Ya terus mau diapain? Mau disodok, disumpel, ya gak bisa. Terus gimana? Orang-orang pada arba'in, kan pada sholat di Masjidil Nabawi, ke Raudhah. Kita boleh nggak? Ya kagak boleh. Kan nggak tahu ini emang polisi-polisinya nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Terus gimana dong? Ya nggak boleh. Ya, kan baca Quran juga nggak boleh. Itu kan pilihan Anda, baca Quran nggak boleh. Terus 8 hari di Madinah kita ngapain nih? Udah, saya cuma kasih jawaban begini. Kalau orang-orang bisa sholat di Madinah, berlama-lama di Raudhah, banyak orang-orang yang menikmati khatam Al-Quran di Madinah. Saya bilang sama ibu saya, jangan tinggalkan Madinah kecuali kita dalam kondisi sudah khatam. Ya, kalau itu adalah unggulan teman-teman yang lain. Pertanyaan saya, apa amal unggulan yang kamu pamerkan ketika kamu di Madinah dalam kondisi haid? Malah nangis, terus jadi apaan dong? Ya, karena itulah, jika tidak punya amal unggulan, ada mazhab yang memperbolehkan. Kenapa memperbolehkan baca Al-Quran? Karena memang Qurannya yang dimaksud bukan Quran yang di bumi, tapi Quran di langit. Bal huwa Quranul la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci, dalam surat Al-Waqiah. Ya, ini terkait dengan Quran yang di Lauhil Mahfuz. Ada yang bermadzhab seperti itu, sehingga bukan Quran yang di bumi. Sehingga apa? Ketika memang ada madzhab yang mengatakan seperti itu, dan itu bisa menjadi alternatif buat kita, maka pilihlah. Amal unggulan kita adalah walaupun sedang haid, kita bisa khatam Al-Quran. Tapi kalau memang Anda tetap bermadzhab, nggak mau baca Al-Quran ketika haid, nggak masalah. Tapi tolong cari amal unggulan apa yang kamu pamerkan ketika 8 hari, 15 hari kamu mens. Jangan sampai dikerubutin sama setan. Tapi ada amal unggulan yang kita pamerkan. Apalagi kalau kita mati dalam kondisi haid, ada amal unggulan yang tetap kita lakukan. Itu pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.